Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Yusron Nasihin, Kepala SMA Yayasan Atikan Sunda, Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Mohon izin, pada saat ini saya akan menyampaikan rencana pengembangan sekolah, disingkat RPS, yang telah saya lakukan di SMA Yayasan Atikan Sunda, Sindangkerta. RPS yang saya susun akan mengambil judul Pelatihan In-House Training atau IHT sebagai upaya peningkatan kompetensi guru dalam menyusun administrasi pembelajaran atau disebut RPP yang lengkap dan sistematis. SMA Ayas Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat beralamat di Jalan Raya Gandok Sindangkerta. SMA Ayas ini merupakan cabang dari Yayasan Atikan Sunda yang berdomisili di Bandung. SMA Ayas yang berada di Sindangkerta tergolong sekolah yang relatif baik. Salah satunya terbukti dengan animo dan kepercayaan masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke SMA Ayas. Guru di SMA Ayas dari 48 guru tentu tidak semua memahami secara maksimal tentang administrasi pendidikan yang disebut dengan RPP. Hal ini dikarenakan karena background atau latar belakang yang berbeda. Di antaranya ada dari kependidikan dan ada juga dari non-kependidikan. Ada yang linier dan ada juga yang tidak linier. Disinilah yang melatar belakangi saya mengambil judul RPS di atas. Tujuan dari RPS ini adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun RPP yang lengkap dan sistematis. Di penyusunan RPS ini, saya memperhatikan beberapa perencanaan yang menjadi tahapan, yaitu dimulai dari persiapan sampai dengan tindak lanjut. Di tahap persiapan, saya mengadakan sosialisasi, membentuk panitia, membuat undangan, menentukan waktu, tempat, biaya, dan yang terpenting adalah menentukan narasumber. Siapa yang layak menjadi narasumbernya? Di tahap pelaksanaan, saya membagi pada 3 fase, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Bagian pendahuluan, acara dibuka, kemudian ada poin sambutan dari kepala sekolah. Diisi meliputi pemaparan materi, berdiskusi, tanya jawab, refleksi, berlatih membuat RPP, dan yang terakhir adalah peserta mengkaji RPP buatan teman, dan yang terakhir kalinya yaitu peserta mengimplementasikan RPP yang dibuat dalam proses pembelajaran di kelas. Tahapan RPS berikutnya yaitu monitoring dan evaluasi. Dari hasil monitoring diperoleh indikasi hasil yang baik, yaitu terkait motivasi belajar siswa yang meningkat, motivasi belajar siswa yang bagus. Hal ini disertai dan diiringi juga dengan meningkatnya kemampuan guru dalam menyusun RPP. Saya Tutun Nuraini, SPD, sebagai guru mata pelajaran biologi. RPS yang telah dilaksanakan di sekolah melalui IHT penyusunan RPP lebih memotivasi saya untuk menyusun RPP yang lebih lengkap dan inovatif, juga kreatif. Dan setelah saya mengimplementasikannya kepada peserta didik, mereka lebih termotivasi, lebih bersemangat, dan lebih bergairah dalam belajar. Saya Adkia, saya kelas 11 MIPA 2. Dengan adanya RPS atau Rancangan Pengembangan Sekolah yang diadakan oleh SMA Ayas Sindangkerta, saya menjadi lebih termotivasi lagi dalam belajar. Masuk kelas tidak boring.
Sebab banyak pengembangan yang dilakukan oleh guru tersebut dalam mata pelajarannya. Saya menjadi lebih semangat, lebih bergairah untuk menggapai cita di masa depan. Saya Rudi Sutisna, orang tua dari Silpi yang bersekolah di SMA Sindangkerta. Senang dengan adanya RPS atau Rencana Pengembangan Sekolah yang dilaksanakan di SMA Sindangkerta, dan anak saya jadi lebih termotivasi, lebih kreatif, dan lebih bergairah untuk bersekolah di SMA Sindangkerta. Tahapan berikutnya yaitu refleksi. Tahapan ini dilakukan untuk membuka temuan-temuan, mencari temuan-temuan, dan sekaligus mencari solusinya terhadap faktor apa yang mempengaruhinya. Jikalau ada temuan-temuan yang kurang baik, maka dilihat apa faktor penyebabnya. Dan dikala temuan ini bagus, maka kita layak untuk mempertahankan dan meningkatkan untuk kedepannya. Tahapan terakhir tentu tahapan tindak lanjut. Tindak lanjut ini dilakukan dengan mengadakan supervisi dan membuat laporan. Demikian rancangan RPS yang dapat saya sampaikan. Tentunya sangat banyak kekurangan, namun mudah-mudahan ada sedikit yang menjadi inspiratif untuk teman-teman yang memerlukan. Dan selanjutnya saya persembahkan untuk instansi terkait yang memerlukan, dan saya persembahkan juga untuk yayasan yang tercinta yaitu Yayasan Atikan Sunda Bandung sebagai referensi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.